Baik, kali ini kita akan membahas tentang cara membuat kalender project sesuai dengan pola proyek yang kita sedang jalankan ya. Saya akan mulai dari blank project. Ini adalah layar ketika Anda pertama membuka Microsoft Project ya. Saya klik di blank project. Nah, sementara masih belum ada pekerjaan dan Gantt juga masih kosong. Untuk membuat kalender, kita buka tab menu project di sini. Nah, kemudian kita bisa mengubah jam kerja atau change working time untuk mengubah jadwal kerja ya, atau termasuk jam ya. Ini saya bagi dua karena ini berhubungan dengan kalender. Nah, kemudian kita buka tadi, ini change working time ya. Nah, kita klik ini. Nah, di sini sudah ada 3 template kalender default. Kalender pertama dia 24 jam. Berarti dari jam 12 pagi sampai jam 12 malam. Dia akan menganggap jika ada pekerjaan dikerjakan selama 2 hari, maka itu berarti sama dengan 48 jam. 2 hari 2 malam. Bukan dikerjakan 16 jam jika misalkan per hari kerjanya hanya 8 jam. Ini 24 jam jika diasumsikan dia dikerjakan oleh 3 shift manpower. Shift pagi, shift sore, shift malam, atau 2 shift yang overtime terus, lembur terus. Nah, lalu template lainnya yaitu shift malam. Nah, di sini shift malam jadwalnya tertera seperti ini. Dia 6 hari kerja, cuman mulai ininya dia bekerja hanya dari sore sampai malam. Ya. Kemudian di sini ada standar kalender. Nah, standar di sini menggunakan 5 hari kerja dan perharinya di sini hanya 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, kalau dihitung memang 13 jam karena istirahatnya dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Ini tidak dihitung jam kerja. Di sini jam sangat detail karena mempengaruhi nanti berhubungan dengan pembiayaan di Microsoft Project ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan yang lebih akurat dengan dimulai dari kalender. Nah, jika kita menghendaki misalkan 6 hari kerja, kita akan misalkan ini kan setiap harinya sama 8 jam terus ya. Karena kan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan setiap minggu tidak boleh lebih dari 40 jam kerja normal. Nah, lebih dari 40 jam maka itu harus dihitung lembur. 40 jam itu kan berarti 5 hari kali 8. Kita akan mencoba membuat kalender yang 6 hari ya. Dan di sini kita akan memasukkan hari libur. Nah, dan hari libur karena kita mulai dari November ya, kita hari libur hanya memasukkan di bulan Desember ya, bulan Desember. Dan harusnya untuk kalender di tahun 2026 kita juga masukkan hari libur tanggal merah. Nah, cuman di kalender online ini belum menyebutkan hari liburnya kapan ya, karena kita belum di tahun itu. Jadi sementara kita sebagai contoh kita masukkan di bulan Desember berdasarkan kalender dan berdasarkan rencana cuti bersama. Misalkan nanti tanggal 31 kita akan adakan cuti bersama karena ini malam tahun baru. Nah, kita bisa tambahkan meskipun tidak tertera di kalender nasional.
kita akan mulai membuat kalender baru yang 6 hari seperti yang kita rencanakan, tapi masih 40 jam dalam seminggu. Nah, karena ini masih 5 hari kerja, kita ganti ke work week. Ini hari kerja dalam seminggu, ya. Kita klik detail di sini. Nah, di sini ditandai dengan arsiran abu-abu, berarti dia non-working atau libur. Kita akan set Sunday ini hari Minggu, Saturday-nya juga masih libur, maka kita set di sini sebagai hari kerja, ya. Kita klik Saturday, kita set hari kerja. Cuman karena ini hari Sabtu harusnya 5 jam, maka jika dia masuk jam 8, maka selesainya harusnya jam 13. Nah, tanpa istirahat ya. Atau jika kita mau istirahat, tanggung ya, nanti jam 12 istirahat, masa jam 1 kerja lagi sejam. Nah, umumnya biasanya kalau setengah hari tanpa istirahat, tapi jam 1 langsung pulang. Ya. Kemudian kita bisa klik yang hari Senin, ya. Kita set jam kerjanya, dia tidak pulang jam 5. Ini benar jam 8 sampai jam 12 istirahat, lalu masuk jam 1, dia pulangnya hanya sampai jam 4. Jadi kalau Sabtu sudah 5 jam, maka 6 hari sisanya harusnya hanya 7 jam. Sehingga di total dalam seminggu itu ada 40 jam kerja. Jika Anda menentukan definisi yang berbeda, itu silakan di proyek. Misalkan Anda buat jumlah jamnya berbeda, itu opsional ya. 8 sampai jam 12, lalu pulangnya jam 4. Nah, kemudian kita klik hari lainnya, kita ganti set days to specific working time. Ini kita ganti jam 4, pulang jam 4. Hari Rabu kita ganti dulu ke sini, dia juga pulang jam 4. Hari Kamis kita ganti ke specific working time, ganti jam 4. Hari Jumat juga, misalkan hari Jumat ini case-nya nih Jumatan nih, istirahatnya jam 12. Nah, kita bisa buat masuknya jam 1.30 karena ada waktu untuk sholat Jumat, dan pulangnya karena masuk istirahat telat, maka pulangnya kita buat 4.30. Jadi genap 7 jam kerja di hari Jumat. Nah, lalu hari Sabtu biarkan dia pulang jam 1 siang. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah minggu kerja atau hari kerja. Lalu hari libur kita masukkan ke exception. Sebenarnya di tahun 2005 ini banyak ya tanggal merah atau hari libur. Nah, hari Minggu apakah perlu dimerahkan di sini? Ini udah otomatis karena kita sudah definisikan sebagai non-working time, ya. Karena jika misalkan kita minta mereka masuk, ya berarti itu hitungannya percepatan. Tapi kita membuat jadwal harus yang memungkinkan. Jangan kita buat jadwalnya masuk terus, tapi pada kenyataannya pekerja juga nggak sanggup full time masuk terus selama jadwal proyek.
Nah, jadi kita tetap buat yang memungkinkan. Terlepas nanti hari libur mereka masuk, itu bonus buat kita melakukan percepatan. Misalkan kita tambahkan exception di sini ya, hari raya Natal. Kita ketik di sini, hari raya Natal. Nah, hari raya Natal kita mulai tanggal 25. Oh, ini masih bulan November ya. Kita masuk ke Desember, 25 Desember. Karena ini ada cuti bersama, kita anggap dia sampai 26. Jadi nanti otomatis di Gantt chart ketika ada pekerjaan yang durasinya melewati tanggal 25, tanggal 26, maka otomatis akan di skip ke hari berikutnya. Jadi batang diagram pekerjaannya dia akan men-skip, menyatakan bahwa 25 dan 26 libur, sehingga otomatis ditunda selama 2 hari ya. Nah, misalkan kita tambah lagi di sini 31 kita rencanakan cuti bersama malam tahun baru. Cuti bersama malam tahun baru 2026. Kita buat dia tanggal 31 Desember sampai 31 Desember ya. Kemudian kita klik OK. Nah, itu cara membuat kalender baru ya. Sehingga kita punya 4 kalender di sini. Kalender 24 jam, kalender shift malam, kalender standar yang 5 hari kerja, dan kalender 6 hari kerja. Nah, kemudian bagaimana menerapkan supaya project yang kita gunakan itu menggunakan kalender 6 hari kerja. Nah, caranya kita masuk ke project information ya, masih berada di tab yang sama, tab project. Lalu kita klik project information. Nah, project information ternyata kalendernya masih secara default ikut standar. Kita ganti ke kalender 6 hari. Lalu kita klik OK. Nah, sehingga di sini nanti kita sudah mulai menggunakan yang kalender 5 hari ya. Nah, kalender 6 hari ya. Nah, sekian pembahasan kita tentang bagaimana membuat kalender baru ya, yaitu menu change working time. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.